Di Bangka Belitung memang terkenal dengan pantainya yang indah. Salah satunya Pantai Telapak Kaki Hantu yang terletak di Desa Batu Belubang, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Pantai ini disebut Pantai Tapak Hantu karena ada jejak telapak kaki seukuran dewasa di atas batu granit dan sebuah jejak telapak kaki anak-anak disertai garis-garis melintas yang mirip seperti mengiris batu. Menurut warga setempat, garis itu adalah bekas jalur kereta alat permainan anak hantu. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat sekitar, konon jejak kaki itu berasal dari makhluk halus yang berwujud nenek-nenek dan cucunya. Selain itu, masyarakat meyakini di tengah pantai ada sumber mata air tawar dan dulunya di kawasan ini banyak dihuni oleh makhluk gaib. Apakah cerita tersebut adalah mitos atau fakta? Di video hari ini kami akan mengungkap misteri di balik keindahan Pantai Tapak Kaki Hantu. Selamat malam sahabat, kembali lagi bersama saya dan tim. Tepatnya pada malam hari ini kita mempunyai kesempatan untuk mengungkap misteri di Telapak Hantu, tepatnya di Batu Belubang. Seperti biasa di sini kita ditemani oleh Aki, di mana Aki membantu kita untuk dapat mengungkapkan misteri apa yang ada di Telapak Hantu ini. Untuk Aki sendiri berada di tempat ini sudah merasakan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat malam buat sahabat dan semua yang dimanapun berada. Jadi gimana kedatangan kita di sini bersama tim Dastar sendiri. Jadi kita di sini pun sudah melihat ya dari Bung Chandra ya. Dari sekian tempat yang kita ingin kita ungkap malam ini, di mana letaknya di Batu Belubang sendiri. Nanti kita akan bermain malam ini ya, untuk suasananya sih mudah memungkinkan ya untuk malam ini bermain. Ya baik. Dan pada malam hari ini kita akan mengungkap misteri di Telapak Hantu ini, apakah benar atau proses alam. Dan juga kita mendengar kabar kalau di sini tuh ada mata air tawar gitu ya. Air tawar ya. Nah, berada tepatnya di tengah-tengah laut di sini. Dan di sini kita juga akan mengungkapkan apa sebenarnya misteri di balik mata air yang berada di tengah-tengah laut Batu Belubang ini ya. Oke, saksikan terus pengungkapan kami hanya di Dash Channel. Jadi di sini sahabat Dets dari Ragam Diator sendiri sudah masuk, ada sosok nenek yang menjaga kawasan di Pantai Telapak Hantu ini ya. Gitu Nek ya. Kita ingin mencari informasi di sini. Kenapa? Enggak. Oh iyalah. Iya, kita minta maaf dulu sama neneknya ya. Bukan kita lancang ataupun kita kurang ajar di sini. Mungkin dari yang sebelumnya itu kita berbeda dengan yang lain. Jadi kita untuk sekian kalinya hadir sini untuk meluruskan aja. Jadi Nek, kalau saya boleh tahu itu yang di hamparan batu itu telapak dan sebuah rel itu, apakah memang faktor dari sebangsa nenek terbentuknya telapak dan rel itu, atau dari faktor lain itu? Kenapa Nek? Iya, suaranya terlalu kecil soalnya. Hah? Itu dari alam, Oh, dari alam. Ya nggak perlu marah-marah. Jadi
tadi pertanyaan saya yang masuki tubuh mediator kita ini ada sosok nenek yang mana dinamakan nenek Horaimas yang penjaga kawasan di pantai Telapak Hantu ini. Jadi yang mana dijelaskan beliau tadi itu itu yang di hamparan batu itu telapak dan sebuah rel itu yang kononnya dulu itu diceritakan oleh warga itu telapak hantu itu sesungguhnya itu bukan telapak dari sebangsa mereka, nah ya. Itu merupakan sebuah kikisan alam. Jadi itu terbentuk dari hembusan pantai kayaknya ya. Betul gitu ya. Di sini juga nih saya ingin mengetahui ada juga dari warga bercerita di arah tengah pantai itu terdapat sebuah air tawar. Benar itu ya? Betul ya? Di situ saya belum pernah mendengar itu nek. Soalnya baru tadi kan saya mendengar cerita dari salah satu warga itu kalau memang benar itu terdapat air tawar itu terbentuk air tawar di situ itu bisa seperti itu, kenapa itu nek? Itu proses aman tuh. Itu ada pusaran lubang tuh. Jadi yang menurut penjelasan dari nenek Horaimas ini itu memang betul yang apa yang diceritakan oleh warga itu di tengah pesisir pantai ini terdapat sebuah air tawar ya. Itu merupakan pusaran air. Jadi itu merupakan salah satu juga dari proses alam juga. Gitu nih ya. Itu masuknya air tawar itu kalau kita boleh mengetahuinya itu arahnya dari mana itu nih? Bisa masuk ke arah tengah itu nih? Apa memang ada jalur tersendiri atau gimana itu? Ada jalur tersendiri ya? Emang dari atas ini? Turun ke bawah gitu? Berarti air yang terbentuk di tengah itu seperti yang dijelaskan oleh mediator kita tadi itu memang asalnya itu dari darat ini ya, nih ya. Mungkin karena proses alam itu mengalir ke arah bawah itu, gitu nih ya. Apakah air itu tidak bercampur rasa gitu antara air pantai ini dengan air tawar tadi? Apa tetap rasanya air tawar gitu? Berubah ya? Campur gitu berarti? Berarti nggak mutlak air tawar gitu ya? Itu kalau saya boleh tahu itu letaknya di mana nek? Kalau di sini nek, arahnya nek. Nenek kan lebih mengetahui nih. Di ujung sana. Kalau dekat arah pulau itu, dekat nggak dari situ? Sebutan situ? Pulau besar itu? Yang tidak kita ketahui ini tentang pantai Telapak Hantu ini sendiri itu ada juga, ini kan namanya Desa Batu Bulubang nih ya. Batu Bulubang itu sendiri itu bisa dinamakan Batu Bulubang itu kenapa itu nih? Apa itu? Kenapa? Batunya berlubang. Di situ. Bisa berlubang itu kenapa itu? Itu kalau dia bilang tunjuk arah sana itu letaknya di mana itu batunya itu? Daerah hutan. Apa di pantai ini juga? Daerah hutan ya? Itu kalau kita boleh mengetahuinya berlubang itu karena kikisan dari pantai ini atau dari air lain itu? Air hujan. Itu sekarang dinamakan batu-batu berlubang gitu ya. Pokoknya. Coba tadi kan sudah saya bukakan, jadi yang tidak kita ketahui tentang pantai Batu Belubang itu apa itu sebenarnya?
Jadi gini nah ya. Jadi kehadiran saya mewakili dari tim Dead sendiri, kita kan ingin meluruskan setiap persoalan yang terjadi di khususnya Bangka Belitung. Jadi jangan sampai apa yang diceritakan warga itu ataupun yang lain itu selisih paham. Sisi pahamnya antara sebangsa nenek dan sebangsa kami. Jadi sebagaimana yang nenek jelaskan tadi itu, telapak hantu itu yang mana kononnya dulu sampai sekarang diceritakan telapak hantu hingga terbentuknya pantai ini sendiri. Itu nenek ceritakan tadi itu bukan sebangsa nenek tapi kikisan alam gitu ya. Betul ya. Kikisan alamku. Ini banyak orang lewat. Jadi kalau tuh banyak cuk, namanya lembut cuk, yang ditinjak orang, namanya keras cuk. Oh itu tuh dulunya asalnya tanah lembut gitu, gitu ya. Tapi bisa berbentuk batu gitu, keras gitu. Itu supaya tuh kena cuk, mengenang masa lalu cuk. Oh di sini lu ada kehidupan cuk. Oh gitu ya. Ya jadi sahabat dari tim Deads, dari pengakuan dari mediator tadi itu, yang pertama itu pantai telapak hantu ini yang mana dulu sampai sekarang dinamakan pantai telapak hantu itu yang berbentuk telapak dan sebuah rel kereta itu sesungguhnya itulah kikisan alam. Keterangan dari Nenek Horaima sendiri yang masuk ke tubuh mediator kita ini, dulunya itu adalah tanah yang lembut gitu. Karena di sini itu sebagai tanda itu memang sengaja diinjak gitu, bahwa membuktikan dulunya di seputaran ini dulu itu punya kehidupan gitu dari orang-orang zaman dahulu gitu. Itu Nek ya. Berarti itu yang nenek bilang batu berlubang itu sendiri itu memang dari kikisan alam Nek ya. Itu dari terbentuknya dari benturan dari air hujan gitu ya. Kalau kita boleh mengetahui batu berlubang itu batunya besar apa kecil Nek? Sebesar apa batunya? Besar ya? Itu nampak nggak di hutan itu? Tertimbun oleh hutan atau tanah gitu? Tanah. Tapi kalau kita melihat itu secara kasat mata itu kelihatan nggak batu itu? Kelihatan ya? Itu letaknya di mana itu tadi Nek? Hutan sana ya? Oh gitu. Jadi sahabat dari tim Deads, di sini juga tadi dijelaskan seperti yang kita bicarakan tadi itu, yang mana desa ini dinamakan Desa Batu Berlubang itu memang terdapat sebuah batu besar yang terdapat di arah hutan sana ya. Ya sebagaimana dijelaskan oleh Nenek Horaima tadi yang memasuki tubuh mediator kita itu memang benar adanya batu itu berlubang gitu, karena kikisan alam itu yaitu benturan dari air hujan gitu. Gitu nih ya. Sedikit lagi Nek. Apakah di pantai Telapak Hantu ini pernah menelan korban gitu? Hah? Pernah ya? Itu salah satu penyebab yang bisa menelan korban itu apa itu Nek? Oh, kelalaian manusia sendiri? Ah gitu ya? Nggak ada hubungan dengan semasa nenek gitu? Tidak ada ya? Berarti pesan nenek sendiri, Nenek Horaima di sini, khususnya warga Bangka Belitung dan pendatang yang lainnya itu melalui channel YouTube kita ini, jika hadir ke pantai Telapak Hantu ini, itu mesti gimana gitu? Mengucap salam. Apalagi nih? Ada lagi? Jangan mengganggu apapun yang ada di sini. Jangan mengganggu apapun yang ada di sini. Salah satunya contohnya apa itu? Merusak
berarti cukup menikmati keindahan aja gitu ya. Di sini banyak seperti kalian mengambil benda kami. Oh gitu ya. Jadi pesan nenek Horemas ini yang memasuki tubuh mediator kita, khususnya masyarakat Bangka Belitung dan seputarannya itu, jika ingin menikmati keindahan alam di desa Pantai Telapak Hantu ini, jangan lupa untuk mengucapkan salam, karena di pantai ini juga terdapat sebangsa mereka gitu. Jadi sebagaimana yang dijelaskan oleh mediator tadi itu, ada terjadi korban di sini itu bukan ulah dari mereka, tapi ulah dari kelalaian manusia itu sendiri. Jadi pesan-pesan mereka di sini, khususnya Nenek Horemas ya. Terima kasih Nenek Horemas sudah mengasih informasi sama kita. Jadi pesan mereka itu, tolong dijaga ekosistem yang ada di sini. Jadi kita sebagai manusia itu jangan pernah mengambil yang bukan hak kita gitu. Apalagi benda-benda milik mereka gitu. Cukup kita selaku manusia di sini ataupun pendatang di sini cukup menikmati keindahan alam aja di sini. Itu cukup dinikmati gitu ya ya. Tidak perlu mengganggu gitu. Jadi sebangsa mereka tidak terusik gitu. Jadi mungkin dari penelusuran dari tim DET sendiri hanya sebatas ini. Dan kami mengucapkan juga terima kasih buat Nenek Horemas ini ya, selaku mendiami atau menjaga kawasan di Pantai Telapak Hantu ini. Intinya segala sesuatu itu terjadi itu kembali kita sebagai manusia itu sendiri. Intinya jangan lalai. Pokoknya jangan lupa juga kita selalu memanjatkan doa ya kepada Allah yang menciptakan kita, intinya gitu. Jadi sahabat tim Dester, mungkin penelusuran dari tim kami cukup sampai di sini. Mungkin setiap apapun yang kami ungkapkan yang melalui mediator kita, ambil hikmahnya, kebaikannya seperti apa, baiknya kita ambil, buruknya yang kita buang gitu. Jadi terima kasih buat sahabat Dets. Jangan lupa subscribe and like YouTube kami di sini. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.